Halo sahabat Lesson, perkenalkan saya Faisal. Dalam video ini kita akan membahas salah satu konsep geometri di tingkat SMA, yaitu jarak antara titik ke titik. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan jarak antara titik ke titik, ingat kembali teorema Pythagoras yang mengatakan dalam sebuah segitiga siku-siku dengan sisi miring panjangnya C, lalu sisi penyiku memiliki panjang A dan B, maka berlaku persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Teorema Pythagoras ini akan kita gunakan untuk menghitung jarak antara titik dengan titik. Diberikan dua titik antara A dan B yang berada di suatu bidang atau di ruang, maka yang dimaksud dengan jarak antara titik A dan B adalah panjang ruas garis dengan titik ujung A dan titik ujung A dan titik ujung B. Nah, sebagai gambaran, perhatikan bahwa misalkan kita diberikan dua titik A dan B di bidang, maka apakah yang dimaksud jarak titik dari A ke B itu adalah panjang ruas garis ya dengan ujungnya A dan ujung satunya lagi adalah B ya. Jadi yang dimaksud jarak dari A ke B adalah panjang ruas garis ini. Nah, bagaimana kita menghitung jarak panjang ruas garis ini? Panjang ruas garis titik dengan ujung adalah titik A dan B itu bisa kita hitung dengan mudah menggunakan sistem koordinat Kartesius. Nah, misalkan kita diberikan dua titik yaitu A dengan koordinat 4,2 dan titik B 9,4. Ya. Jika digambarkan seperti ini, posisi titik A dan B-nya di sistem koordinat Kartesius, nah kita ingin mengetahui jarak antara titik A ke B, yaitu panjang ruas garis ini. Nah, caranya adalah kita buat suatu segitiga siku-siku dengan sisi miringnya adalah panjang ruas dengan sisi miringnya adalah panjang garis ruas garis AB. Ya. Jadi bagaimana kita membuat segitiga siku-sikunya? Kita buat garis dulu sejajar sumbu Y, lalu kita buat garis sejajar sumbu X yang melewati titik A. Dan dua garis ini akan memotong di satu titik, yaitu titik C. Maka terbentuklah segitiga siku-siku dengan titik A, B, dan C. Nah, dari sini kita lihat bahwa panjang ruas garis AB adalah sisi miring dari segitiga ABC. Nah, dengan memanfaatkan teorema Pythagoras, maka kita miliki bahwa jarak titik A ke titik B adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat, di mana 2 berasal dari panjang BC, sedangkan 5 adalah panjang AC. Ya. Jadi kita peroleh panjang garis AB adalah akar dari 2 kuadrat tambah 5 kuadrat, yaitu akar dari 29. Oke. Nah, secara umum, kalau kita diberikan dua titik dengan koordinat A, X1, Y1 dan koordinat titik B adalah X2, Y2, maka jarak titik A ke B adalah akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Ya. Nah, sebagai contoh kita lihat kembali problem mengenai kubus. Jadi diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki rusuknya 8, maka tentukan jarak titik A ke titik C
Lalu soal yang kedua adalah tentukan jarak titik E ke titik C. Nah, ini artinya untuk menghitung jarak titik A ke titik C, kita gambarkan ruas garis yang ujungnya adalah A dan C. Lalu dengan cara yang sama, kita akan mencari segitiga siku-siku yang memiliki sisi miring ruas garis AC. Jadi kita bisa ambil segitiga ABC di dalam kasus ini. Ya, jadi kalau kita lihat dari atas kubus ya, atau kita ambil sisi alas ABCD, maka ruas garis AC adalah sisi miring dari segitiga ABC. Karena ABCD adalah suatu persegi, maka kita peroleh AB panjangnya 8 dan BC panjangnya 8 cm. Jadi menggunakan teorema Pythagoras kita dapatkan AC adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat atau sama dengan 8 akar 2. Jadi kesimpulannya jarak titik A ke titik C adalah 8 akar 2. Nah, bagaimana dengan jarak titik E ke titik C? Nah, lagi-lagi kita akan membuat suatu segitiga siku-siku dengan sisi miring EC. Nah, dalam kasus ini kita akan mengambil segitiga AEC. Ya, jadi kita dapatkan gambarnya seperti ini, segitiga AEC. Jadi jarak titik E ke C adalah panjang dari sisi miring EC. Nah, kita sudah ketahui bahwa panjang dari AC adalah 8 akar 2, sedangkan panjang AE adalah 8 cm karena dia merupakan rusuk dari kubus ABCD EFGH. Jadi, dengan menggunakan teorema Pythagoras kembali, kita dapatkan panjang dari EC adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat. Jadi panjang dari EC kita akan mendapatkan bahwa akar dari 8 kuadrat yaitu 64 ditambah 8 akar 2 kuadrat yaitu 128. Maka bila kita hitung, kita akan dapatkan panjang garis dari EC adalah 64 ditambah 128 itu akan menjadi 192. Jadi panjang garis jarak titik E ke C adalah akar dari 192. Oke, demikian pembahasan mengenai jarak titik dengan titik yang didefinisikan sebagai panjang ruas garis yang menghubungkan titik dengan titik. Sampai jumpa.